Oke, memang aku akhirnya kesampaian untuk datang ke Johor, Malaysia ya. Sudah ke Stadion Sultan Ibrahim, Larkin, ke tempat latihannya, kemudian ke Stadion Nasional Bukit Jalil. Tapi aku merasa masih banyak yang kurang. Nah, di sini aku mau cerita terkait hal tersebut ya. Jadi boleh sharing lah terkait pengalaman ya yang menyenangkan dan tak menyenangkan ya di Johor, Malaysia. Lebih banyak yang menyenangkan ya. Jadi ikuti video ini sampai akhir teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua, semoga sehat-sehat semua. Jumpa lagi dengan Aji Utama dari Jalan-Jalan Sepak Bola dari Indonesia, di tempatnya di Banjarnegara. Nah, sebelum aku cerita jauh, semoga sehat-sehat semua. Aku mau appreciate, mau ucapkan terima kasih spesial kepada Sapik Maskup ya dan juga keluarga. Nah, korang semua boleh subscribe. Sapik Maskup punya channel YouTube namanya Catan Sapik Maskup. Nah, itu silahkan teman-teman kunjungi channel tersebut ya. Jadi banyak cerita seputar Johor Darul Takzim. Oke, appreciate. Terima kasih kepada Sapik Maskup sekeluarga. Aku alami buka bersama dengan keluarga Sapik Maskup. Sahur juga alami di 2 hari ya. Sangat welcome sambutannya. Pokoknya terima kasih. Nah, walaupun aku tak lama di Malaysia ya, tapi kayaknya kayak Cak Lonjong juga tak pernah alami puasa di sana. Ya, jadi aku lebih spesial nih menurut aku ya, karena aku datang di sana tuh saat puasa. Cak Lonjong tak rasain buka di sana, tak rasain sahur di sana, juga tak rasain kunjungi bazar saat Ramadan. Itu yang tadi alami Cak Lonjong ya. Mungkin aku menang itu ya. Dan aku juga terima kasih ini diberikan jersey tim nasional Harimau Malaya oleh Sapik Maskup. Terima kasih. Kemudian terima kasih juga kepada Bang An ya yang ngajak aku nongkrong, ngobrol banyak lah kita sharing seputar Malaysia dan Indonesia. Ada juga kepada Pak C, aku lupa namanya siapa lah, abang siapa itu. Ketika di Stadion Sultan Ibrahim, aku diberikan kaos edisi final Piala FA Johor Darul Takzim ya, ketika juara ya kemarin. Terima kasih ya untuk pasti. Kalau nonton video ini tolong tulis komentar. Kasih hadiah juga buat anak aku, sudah aku kasih ke anak aku. Terima kasih. Itu dan yang lain yang jumpa di Padang, dan itu aku juga terima kasih karena sambutannya ketika di Stadion Sultan Ibrahim juga sangat menyenangkan. Oke, aku kan mau cerita ya pengalaman aku di sana. Memang overall itu senang ya, tapi ada tentu juga ada yang kurang menyenangkan ya menurut aku. Oke, aku berangkat dari, jadi sebenarnya aku bukan dari Jogja ya, kalau aku dari Banjarnegara. Tapi memang bandara terdekat itu di Yogyakarta. Dari Jogja aku terbang ke Singapura tanggal 22 Desember. Aku keliling Singapura sebentar dengan saudaraku di sana. Petangnya aku baru ke Johor via bus ya. Naik bus, terus aku tujuannya adalah ke Larkin Central. Nah, di Larkin Central ini aku cari penginapan di sekitar situ. Eh, Ya, jadi karena memang aku mau nginep di tempatku, temanku Sapik Maskup itu di Batu Pahat, jadi untuk puasa pertama aku tak langsung ke sana, jadi karena udah malam juga, aku akhirnya nginep di Larkin, dan karena tanggal 23-nya itu kan ada match Malaysia melawan Turkmenistan di Stadium Sultan Ibrahim, jadi biar sekalian nanti begitu pulang baru ke Batu Pahat nginep di tempat temanku itu. Aku nginep di situ, terawih pertama juga ya di Malaysia di Johor, di Larkin Central, ya 8 aku ke belakang. Itu terawih terus ya makan dan segala macamnya ya. Itu cukup melelahkan karena aku udah capek di Singapura. Jadi hari pertama aku tak kemana-mana, cuma di sekitaran Larkin Central. Nah, ini yang agak kurang menyenangkan ya di Johor itu panas, benar-benar sangat panas ya. Itu berasa kayak di Surabaya kalau di Indonesia, karena memang mungkin karena dekat pantai ya. Itu yang menurut aku kurang, karena aku tak bawa sunblock dan segala macam, jadi memang cukup panas kalau keluar gitu. Itu ya mungkin kurang menyenangkan, itu aja sih. Nah, selepas itu aku paginya ya jam 9 atau 10 Sapik Maskum menjemput aku di
penginapan murah lah. Terus akhirnya diajak ke Larkin. Nah, ini memang spesial ya karena Larkin walaupun tak digunakan JDT utama ya untuk match itu punya kenangan kalau untuk penyokong JDT dan kalau penyokong Indonesia juga ingat ketika Persija away ke sana ya walaupun dibantai tapi akhirnya juga dibalas di Jakarta ya tapi ada momen-momen yang cukup dikenang lah pada masa itu. Nah, aku berhasil datang ke Larkin, di situ ada juga JDT Store ya yang memang apa terpampang di situ bisa ditengok dari luar. Tapi sayang memang aku datang ke sana itu sedang cuti ya. 2 hari atau 3 hari, jadi tak boleh lah untuk masuk, tak boleh untuk beli jersey dari Johor Darul Tasim. Jadi aku sebenarnya paling nggak pulang dari Malaysia dari Johor itu bawa jersey home-nya JDT yang terbaru karena ada coolernya ya, ada kerahnya lah kalau istilahnya di Indonesia. Nah, aku tak boleh karena memang sedang tutup. Nah, begitupun masuk ke stadium karena nah ini aku yang kurangnya adalah saya datang ke Stadium Larkin tapi tak boleh masuk karena memang sedang cuti ya. Jadi kalau aku tanya dengan penjaga atau security di sana, biasanya itu ada stadium tour, bayar 15 ringgit boleh akses ke dalam. Ya, itu sebenarnya kalau aku boleh macam itu adalah pengalaman yang menyenangkan ya, boleh ambil gambar di dalamnya dan segala macamnya. Seperti aku muter-muter sambil ditemani Sapik Maskop, diceritain juga dengan pengalamannya di sana dan segala macam. Cukup puas sebenarnya walaupun masih kurangnya tak boleh masuk lah. Itu yang kurang pertama. Selepas itu sambil menunggu match yang masih malam karena itu puasa pertama ya, aku diajak ke PSG-nya JDT. Ya ini Cak Lonjong kayaknya belum pernah ke situ ya. Ke Larkin pun kayaknya Cak Lonjong belum pernah ya. Belum pernah juga puasa di Malaysia, di Johor, sahur, terus terawih di sana belum pernah. Ini JJS sudah pernah ya. Walaupun singkat tapi momen-momen puasa sudah rasakan. Dan bazar Ramadan kayaknya Cak Lonjong juga baru riak-riak belum pernah belum pernah alamin langsung. Nah, jadi sambil nunggu ke PSG dan memang ya sekali lagi cuma bisa tengok dari luar dari ketika di highway di jembatan itu kita tengok padang PSG itu memang lawak lah mantap ya dan di depannya juga aku ambil fotonya dan di situ katanya macam di Eropa ya kalau mereka semua mau masuk ke latihan tuh saling berdatangan jadi memang keren lah tempatnya saya memang tak boleh masuk ya itu setelah di PSG aku diajak ke masjid yang cukup baik di salah satu kampus namanya apa aku nggak lupa sholat di situ asar atau zuhur ya. Nah selepas itu kita keliling kota kemudian eh, petang kita cari makan dan minum di bazar. Nah akhirnya beli mie Bandung roti john terus eh, ada minuman khas lah ya apa sih namanya aku lupa ya keteh apa gitu mungkin orang boleh tulis di kolom komentar aku agak lupa tapi itu memang spesial minumannya aku ada 2 yang khas lah itu khas Johor katanya aku sudah coba memang mantap lah kemudian buka buka di sekitar Stadion Sultan Ibrahim di tempat saudaranya Sapik Maskop ya itu juga sangat welcome terima kasih kita buka puasa di sana selepas buka puasa kita ke stadium oh ya sebelum ke bazar sebenarnya aku sudah ke Stadion Sultan Ibrahim dulu awal ya sempat ambil gambar nah gitu nah setelah buka puasa terus sholat isya memang belum terawih terus waktu itu langsung ke Stadion Sultan Ibrahim dan kita masuk ke stadium di situ juga ketemu dengan YouTuber traveling CEO terus sambang apalagi ada satu YouTuber lagi aku agak lupa dan juga ada Bang Ali ya lupa aku namanya ya pokoknya disitulah kita ngobrol-ngobrol dan itu semuanya juga welcome nah aku merasakan memang kemegahan dari Stadium Sultan Ibrahim memang kelas lah apalagi mungkin kalau boleh tengok petang dengan penuh kondisi seatnya ataupun stadiumnya itu akan berasa lagi atmosfernya ya pokoknya oke aku menikmati berada di Stadium Sultan Ibrahim tapi kalau boleh ada kurangnya itu adalah aku tak dapat merasakan atmosfer Stadium Sultan Ibrahim sesungguhnya. Yang mana itu boleh ditengok ketika JDT bermain ya karena hampir
mungkin semua seat itu penuh ya, dan itu tak boleh terjadi ketika aku datang. Ya mungkin karena momentumnya juga awal puasa, semua ada acara keluarga dan segala macamnya ya. Itu jadi aku merasa kurang kenapa aku tak tengok aksi bos cancannya. Padahal aku duduk tuh di samping tribunnya bos. Jadi kalau misalnya aku tengok JDT, itu pasti atmosfernya berasa. Ketika Ultras Malaya pun kasih can, walaupun tak banyak, itu suaranya sudah memang mantul. Memang stadium ini desain can-cannya itu ataupun suara-suara penyokong itu memang dipantulkan lagi ya. Jadi atmosfernya memang sangat-sangat berasa. Sayang sekali memang itu bukan penuh, bukan lagi dari Johor Darul Ta'zim sehingga tak banyak yang hadir ketika apalagi mungkin faktor awal Ramadan itu karena banyak yang komen awal Ramadan pasti pada fokus dengan keluarga. Nah, itu yang kurang ketika ke Stadium Sultan Ibrahim. Nah, yang kurang lagi aku sampai pada saat itu belum mendapatkan jersey dari JDT ya, yang aku cari-cari karena di sana pun store-nya tutup. Nah, selepas Stadium Sultan Ibrahim aku balik ke Batu Pahat ya. Kan laga 10 malam. 10 malam itu kalau di Indonesia sudah memang waktunya tidur lah, tapi di sana baru mulai laga karena memang selisih 1 jam ya. Nah, selepas laga 12:30 atau jam 1 kita pulang ke Batu Pahat, aku ikut temanku lewat highway, dan yang aku kaget di highway itu banyak motor yang lewat. Nah, itu tak terjadi di Indonesia karena motor tak boleh masuk. Nah, itu yang aku kaget ya. Tapi alhamdulillah sampai di Batu Pahat di tempat temanku langsung tidur dan sahur di sana. Memang agak capek lemes ya. Setelah sahur, hari berikutnya, nah itu akhirnya aku cari jersey ya, cari jersey karena di Batu Pahat katanya ada yang store resminya. Akhirnya aku diantar Stapik Maskup ke salah satu store yang pegang license jersey official dan aku dapat walaupun memang tak dapat yang home. Sebenarnya yang home ada, tetapi secara ukuran sangat kecil. Ya, jadi perutku kelihatan. Jadi aku akhirnya mutusin ambil jersey away musim lepas. Ya tak apalah, yang penting dapat jersey dari Johor Darul Ta'zim. Itu yang kurang menurut aku tak dapat jersey dari JDT yang home. Walaupun banyak yang cakap itu tak oke lah dan segala macam, tapi menurut aku boleh cukup proper karena ada kerahnya dan ya menurut aku ya cukup lawak lah untuk jersey JDT. Itu yang kurangnya ya karena tak dapat JDT yang home. Nah, selepas itu aku sebenarnya rencana jadi kan 2 hari di tempat temanku. Nah, rencananya itu kan aku udah rencana sama temanku ini Sabtu ke KL, kita keliling KL hari Sabtu, nanti mungkin Minggu karena aku udah pesan tiket Minggu sore, Minggu petang lah. Nah, tapi karena tiba-tiba aku dikirimin istriku apa ya? Ya aku merasa kangen dengan istri, dengan anak, dikirimin foto anak aku, tak kuasa lama-lama tinggalkan istri dan anakku ya. Jadi aku akhirnya ya udah pulang aja lah. Akhirnya hari Sabtu yang harusnya aku keliling KL ke Stadium Nasional Bukit Jalil, ke Shah Alam dan mungkin mampir ke store-nya Selangor gitu ya. Akhirnya tak jadi. Jadi hari Sabtu diantar temanku, cuman kita tengok Stadium Nasional Bukit Jalil ya, sebentar saja. Nah, itu sayang juga datang ke sana sedang tak ada match, cuman sebentar. Nah, itu juga kurang, menurut aku kurang di Kuala Lumpur macam itu, dan kurangnya juga tak ke Stadium Shah Alam karena memang berburu penerbangan aku karena aku hari Minggu aku ganti tiketnya di Sabtu petang. Nah, jadi rencana yang hari Sabtu itu buyar ya. Jadi kan memang rencananya dari temanku ke KL nanti nginep di rumah temanku yang di KL itu. Jadi akhirnya aku pulang lebih awal. Jadi sebelum temanku ke rumah, aku diantar dulu ke bandara. Nah, itu yang menurut aku kurang. Ya. Overall sih datang ke sana tak membuatku kapok ya. Walaupun ya tadi yang nggak senangnya panas lah, khususnya di Johor. Itu panas beneran sih. Kayak di Surabaya kalau di Indonesia. Ya itu kurangnya adalah kenapa misalnya ke JDT datang ke Stadium Sultan Ibrahim tak sedang matchnya JDT. Kedua, ketika ke Larkin itu tak boleh masuk karena ada stadium turnya ya. Dan di Stadium Sultan Ibrahim aku tak tahu apakah ada stadium turnya juga atau tidak ya. Tapi aku tengok yang Hammer itu, ya itu juga boleh dipakai sebenarnya. Kemudian ke Stadium Nasional Bukit Jalil, ya datang juga cuma sebentar dan tak tengok perlawanan di sana. Jadi harusnya pas ke sana itu paling nggak di momen-momen tersebut. Nah, itu yang membuat aku itu cukup kurang lah ketika masih
masih haus pengen ke sana lagi. Nah, itu pengalaman aku datang ke Johor Malaysia untuk pertama kali dan semoga ada kesempatan lah. Walaupun memang kenapa aku tak sebebas tiba-tiba ke Johor, tiba-tiba ke KL. Ya selain faktor ekonomi juga faktor kerjaan ya karena aku hanya ada cuti tuh Sabtu Minggu dan aku pun bukan ada yang di Jakarta yang ataupun di dekat bandara yang memang ketika itu langsung boleh sorenya terbang tak ya. Jadi aku ke bandara itu butuh waktu 4 sampai 5 jam. Jadi aku harus menyiapkan waktu yang cukup panjang jadi untuk perjalanan. Jadi ya mungkin kalau nanti ada kesempatan, ada rezeki, aku pengen lah momentumnya datang misalnya ke Johor ketika ada match JDT misalnya melawan Selangor kah, melawan Sabah kah, atau melawan Kedah, atau melawan Perak, melawan KL, dan tim-tim yang lainnya lah ya. Ya itu pasti aku puas lah kalau dapat melihat aksi dari JDT, stadiumnya yang megah, permainan yang cantik, atmosfer yang menawan, dan penyokongnya yang terus menyanyikan chant-chant ya untuk JDT itu semoga terjadi. Dan kalau misalnya ke Stadion Nasional Bukit Jalil ya, ketika tengok Malaysia misalnya, itu pasti berbeza ya atmosfernya. Nah, mungkin itu pengalamannya, pokoknya appreciate untuk semuanya yang memberikan komentar positif. Ketika saya live juga banyak yang support ya dan banyak kan komentarnya juga positif. Terima kasih lah untuk semua. Itu pengalaman saya ke Johor Malaysia, ke KL dan cuman lewat negeri-negeri yang lain ya karena ketika dari Batu Pahat ke KL itu melewati beberapa negeri. Pokoknya semoga aku ada kesempatan lah untuk lagi ke sana dan kita boleh berjumpa. Ya, itu aja. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.